Bertemu kembali kita dalam pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan program linear, di mana kali ini saya akan membahas tentang tentang nilai maksimum dari fungsi optimum yang sudah diketahui, di mana ada garis pembatasnya ya, garis-garis pertidaksamaan pembatasnya. Nah, di sini penting bagi kita untuk mengetahui seperti apa sih gambar grafik kartesiusnya, seperti apa daerah hasilnya dibatasi oleh titik-titik pojok. Nah, pertama-tama kita akan melihat dulu garis di sini yang pertama ya. Garis 8x tambah 2y. Ini kurang dari sama dengan 16 ya. Jadi di sini kita cari dulu titik potong garis ini terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y ya. Seperti pembahasan sebelumnya yang saya berikan, cari dulu, kita berikan permisalan di sini. Apabila Y-nya 0, berapakah X-nya, dan apabila X-nya 0, berapakah Y-nya. Nah, pertama-tama di sini kita coba cari apabila Y sama dengan 0, berarti di sini 2 dikali 0 sama dengan 0, 8X sama dengan 16 ya. Jadi X di sini nanti sama dengan 16 bagi 8, jadi 2 di sini ya. Nah, kemudian apabila X-nya sama dengan 0, berarti 8 kali 0. Sehingga persamaan tersisa 2Y sama dengan 16. Y sama dengan 16 bagi 2 adalah 8 di sini. Jadi ada 2 titik ya. Ada 2 titik di sini. 2 dan 8. 2 dan 0 ya di sini titik-titiknya. Koordinat titiknya. Titik potong. Jadi di sini ada 2,0 dan 0,8. Nah, sedangkan garis yang kedua adalah X tambah Y. X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini juga kita coba cari titik-titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya ya. X dan Y. Nah, apabila Y-nya 0 bagaimana? Apabila Y-nya 0 berarti X sama dengan 6. Nah, demikian juga apabila X sama dengan 0 maka Y-nya sama dengan 6. Ya, titik-titiknya adalah 6,0 dan 0,6. Nah, sekarang kita coba gambar ya. Sini sudah dibuat grafik kartesiusnya. Maaf, kebalik. Nah, tadi kita menemukan beberapa titik ya, Nah, jadi pertama-tama ini garis yang pertama kita gambar garis yang pertama di mana titik-titik potongnya 2,0 ya. Berarti di sini 2,0. Nah, di sini ya, 2,0. Kemudian di mana lagi? 0,8, berarti di atas ini. Nah, ini adalah 0,8. Nah, kita buat garisnya. Kita hubungkan. Ini adalah garis pertama. Kemudian garis yang kedua adalah 6,0. 6,0. Betul. Kadang-kadang saya salah-salah. Ya, di sini 6,0 dan 0,6 di sini. Ini titik 0,6 ya. Nah, kita hubungkan lagi garis-garisnya sebagai patokannya untuk mencari bentuk garisnya. Nah, ini adalah garis yang kedua. Nah,
ternyata titik potongnya ini kebetulan gambarnya kurang begitu pas ya. Di sini ada titik potong. Ya, titik potong ini bisa kita cari nanti dengan menggunakan sistem persamaan linear dengan dua variabel dengan eliminasi dan substitusi. Itu tidak saya jelaskan lagi karena itu sudah ya. Jadi titik potong kedua kurva ini ada di 1,5. Nah, ini titik potongnya yang bisa kita cari dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel. Dan daerah ini ya diarsir ya. Ya, ini dibatasi oleh garis-garis X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kalau X lebih dari 0 berarti di sebelah kanan. Kalau Y lebih dari 0 berarti sebelah atas. Nah, berarti ini adalah daerah penyelesaian ya yang saya arsir. Nah, jadi ada titik pojok di sini, ini titik pojoknya di sini. Kemudian di sini titik potong garis 1 dan garis 2 dan juga di sini. Nah, ada 4 titik pojok ya. Titik pojok yang pertama itu adalah misalnya 0,0 titik pojok ya. Ini 1 0,0, 2 di sini 2,0, 3 lagi 1,5 ya. Dan yang keempat adalah 0,6. Nah, ini nanti akan kita cari yang mana yang merupakan nilai maksimum. Nah, caranya adalah dimasukkan satu persatu ke dalam fungsi optimal. Nah, tadi kita lihat kembali fungsi optimalnya apa ya. Nah, di sini kan kita lanjutkan ya untuk mencari fungsi optimal. Nah, fungsi optimal tadi fx, y atau sama dengan z ya. Itu 2x tambah 5y. Nah, 2x tambah 5y. Kita masukkan nilai-nilainya ya. Ini kita masukkan nilai-nilainya. Misalnya f pertama ya. Pertama f 0,0 berarti 2 dikali 0 tambah 5 dikali 0 sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua f 2,0 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 5 dikali 0 sama dengan 4 ya. Kemudian yang ketiga f 1,5. Nah, berarti 2 dikali 1 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 2 ditambah 25 sama dengan 27 ya. Kemudian yang keempat f 0,6. Di sini 2 kali 0 ditambah 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, jadi dari sini nilai optimalnya adalah 30 ya, nilai maksimum ya yang paling tinggi dari keempat titik pojok ini. Nilai maksimum adalah 30. Nah, ini juga sekaligus menjawab soal nomor 27 ya. Untuk soal nomor 27 itu lanjutannya berarti titik koordinat ya. Koordinat titik maksimum adalah titik pojok 0,6. Nah, jadi koordinat titik maksimum adalah 0,6. Cara lain juga untuk menentukan nilai
maksimum yaitu adalah dengan membuat garis selidik. Caranya fungsi optimum itu kita buat garisnya sebagai garis selidik. Nah, misalnya di sini fungsi optimumnya adalah Z sama dengan 2X ditambah 5Y. Nah, kita buat persamaannya ya, persamaan garisnya. Garis selidik itu adalah 2X tambah 5Y sama dengan, ini kan A, ini B, 2 kali AB 10. Nah, jadi itu adalah garis selidik. Nah, kita buat titik-titik potongnya terhadap sumbu ini ya, sumbu X dan sumbu Y sama seperti tadi. Misalnya X di sini, Y di sini. Misalkan Y-nya sama dengan 0, berarti 5 dikali 0, 0, 2X sama dengan 10. 2X sama dengan 10 berarti X sama dengan 10 bagi 2, di sini 5. Nah, kemudian juga apabila X-nya sama dengan 0, ya di sini X sama dengan 0, berarti 5Y sama dengan 10, karena di sini sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 10 dibagi 2. Ya, 10 dibagi 5 di sini adalah 2. Nah, seperti itu. Jadi titik-titik koordinatnya, titik potong di sumbu X dan sumbu Y ya, itu adalah 5,0 dan 0,2. Nah, ini kita gambar saja langsung ya. Gimana sih garis selidik itu ya? Misalnya seperti ini. 5,0 di sini dan 0,2 adanya di sini. Nah, ini adalah garis selidik ya. Nah, ini namanya garis selidik. Ya. Nah, garis selidik ini kita tarik sejajar ya. Ini biasanya gampangnya adalah menggunakan penggaris 2, tapi karena ini terlalu sempit ya, jadi tidak bisa. Jadi kita perkirakan ini sejajar. Ini kita tarik garis terus ya sampai kita ketemu dengan titik terakhir, itulah nilai maksimum. Nah, ketika kita bertemu dengan titik ini ya, ini kan misalnya di sini. Ini kan jauh, berarti ini di belakang, titik-titik ini adanya di belakang, berarti bukan. Nah, kita geser semakin ke atas. Oh, yang pertama lagi kita ketemu titik 1,5. Nah, tapi ini belum sampai terjauh. Nah, masih ada lagi titik yang terjauh yaitu 0,6. Nah, ini garisnya ya. Jadi kita kalau di sini ini belum maksimal. Ini garis sejajar. Misalnya kita tarik garis selidik itu ada di sini ya, sejajar masih di sini. Ini sejajar dengan ini. Oh, ternyata masih ada ini. Jadi ini adalah titik maksimum ya, nilai maksimum. Nah, seperti itu yang namanya garis selidik.